I'm Imelda Sunit Ababil as a representation from Group C. At this time, I want to invite you to visit one of the famous tourist sites in Surabaya, which has historical value and it is thick with religious nuances. Are you curious? Keep following, guys! Well guys, we have arrived at the location. Do you know where is it? Yep, this place is Sanggar Agung Temple. It is one of the famous religious tourism sites in Surabaya. So, what are you waiting for? Let's go! Okay guys, now we are exactly in front of the temple and I know you must be curious, right? About the history and other detail of the Sanggar Agung Temple. So now I'm with Mr. Eka here as our interviews. Selamat sore. Iya, selamat sore Bapak. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah baik. Di sini untuk Bapak sendiri di sini sebagai apa kalau boleh tahu? Kebetulan saya adalah salah satu relawan di sini yang untuk pendampingan tugas-tugas teman-teman mahasiswa. Jadi Bapak secara kurang lebihnya tahu ya tentang hampir objek-objek atau keseluruhan di sini. Ya. Kalau untuk pegawai atau karyawan di sini itu kira-kira banyak Pak? Berapa gitu? Kalau pegawai yang dalam sekitar saat ini baru sekitar 4 orang. 4 orang. Itu setiap hari Pak? Setiap hari stay mulai dari pagi sampai malam. Oke, baik. Terus untuk kunjungannya ini di setiap hari ada upat yang datang. Iya. Ya, harusnya ada karena kita di tempat wisata. Iya. Jadi kita open space, jadi tidak melarang siapapun untuk berkunjung, entah itu untuk beribadah, entah itu untuk berekreasi, silahkan. Jadi mestinya ada banyak. Untuk wisatawan sendiri itu dari Senin sampai Minggu Pak ya setiap hari? Iya, setiap hari. Oke, baik. Kalau boleh ini Pak, saya mau lihat ke belakang. Boleh, ini. silakan. Ya, Pak. Kalau Di ada ya Pak? Iya. Memang kita membedakan antara pengunjung yang beringin beribadah dengan yang hanya untuk melihat-lihat. Kita menghormati mereka yang kadang saya nggak berani karena bukan saya, misalkan monggo. Tapi jika nggak apa-apa sih. Kalau misalnya sini juga boleh. Boleh. Oh, iya. Hanya kita melindungi yang cenderung fanatik, misalkan Iya, kayak demikian. Tapi pun juga melindungi mereka yang ingin khusyuk beribadah. Silakan. Iya. Apa yang mau ditanyakan kira-kira? Ini jadi Mana tolong lampunya malah sih mana? Baik. ya, untuk ini Pak, sejarahnya dari kelenteng ini sendiri bagaimana? Semula itu kelenteng ini bukan di sini, tapi di tengah-tengah sana Ya. sebuah apa ya, kayak langgar kecil. Nah, kita cuma ukuran 3x3. Itu pun tempat ibadah pemilik aslinya di sini. Kebetulan orang tua dari Bapak Setiaji. Terus tapi karena banyak yang berkunjung, banyak yang beribadah, kok sepertinya kurang memadai. Kemudian sekitar tahun 78 dipindah ke sini. Dipindah ke sini dengan reklamasi laut. Reklamasi itu pengurukan laut. Kalau tidak salah di belakang sana juga ada lautnya ya Pak ya? Iya, memang kita ke tempatnya ini di tepi pantai. Terus supaya tidak mengganggu aktivitas bisnis yang lain, tempat ibadah ini diletakkan yang paling pinggir, Iya. kebetulan di tepi pantai. Bisa diantar ke Monggo, silakan. Ini adalah salah satu perlengkapan ibadah kita, yaitu lilin dan Yosua. Itu adalah salah satu altar kita, yaitu yang nomor 2. Ini nyala terus. Ya, ketika
tempat ibadah mulai dibuka sampai nanti tutup dimatikan apinya. Perlambang bahwa kita para umat memohon untuk penerangan jalan. Sebenarnya kita dilahirkan di dunia ini tidak ngerti apa-apa. Yuk silakan. Jadi kalau untuk objek yang terkenal di sini biasanya apa Pak? Kalau yang biasanya dicari sama pengunjung gitu biasanya? Pengunjung yang non ibadah. Iya. Ya. Yang wisatawan yang datang ya, ke sini. Wisatawan umum ya. Iya. Jadi, memang salah satu kita adalah termasuk destinasi wisata religi. Itu dari pemerintah Surabaya. Kita di sini di area belakang ini. Jadi kita menyediakan area terbuka, bebas, silakan menikmati keheningan laut. Sebentar lagi banyak burung camar akan kembali ke rumahnya. Nanti biasanya setelah lagi. Kalau untuk harga tiket maksudnya tidak ada ya Pak ya? Cuma nanti di awal aja tadi masuk ke kawasan karena ini kawasan wisata ya Pak ya? Betul. Iya, jadi satu sama wisata yang lain jadi satu. Nah, ini kan semua hutan bakau. Iya. Sebelum Pemkot Surabaya menciptakan mangrove, kita sebenarnya sudah punya. Ini jadi ditanam sendiri gitu ya Pak? Apa? Ya. Sendiri gitu. Kita meminta para nelayan untuk menanam itu. Berarti emang sengaja ditanam ya Pak? Iya. Jadi airnya bisa tenang gitu Pak ya? Melindungi itu kan gelombang laut. Jadi memang minta itu ya kita dari awal sebelum Pemkot meniru. Cuman kita nggak perlu klaim lah. Untuk patungnya sendiri nih dibangunnya jadi satu bersamaan waktunya enggak. Gimana? Ini sebetulnya adalah untuk penanda bahwa perbatasan antara daratan dengan laut. Gitu. Jadi kita menciptakan sesuatu pembatas supaya orang yang kesini tidak terjebak. Karena terbuat dari kayu mudah lapuk, ya kan? Semen juga sama ada waktunya. Tapi buat gampangannya kita buat ornamen untuk pembatas sekaligus untuk menggambarkan bahwa sebenarnya kita tuh kecil sekali di alam ini. Itu kira-kira selanya kayak berapa hari atau berapa bulan gitu Pak pembangunannya? Lama, jadi 78 terus 99 lama jadi. Ini baru ada 99. Kalau untuk dari ini ada simbol tersendiri atau artinya maknanya gitu? Jadi naga merah dengan naga hitam. Iya. Itu dari Feng Shui, itu adalah penunjuk arah. Yang merah itu arah utara, yang hitam itu selatan. Barat itu di posisi ini, timur di posisi kanan. Sebetulnya bisa dibangun naga lagi, cuman kan malah mengganggu, jadi nggak usah. Jadi utara dengan selatannya aja yang dipakai. Kalau untuk yang patung-patungnya ini Pak, yang di atasnya itu? Ya, karena kita salah satu altar utama adalah Dewi Kuan Im ya, kita letakkan beliau yang paling atas di situ dengan mewakili siswa putra dengan siswa putri. Kiri kanannya itu mewakilin kita. Kok gambarnya lucu ya? Memang kita sebetulnya dilahirkan itu polos. Kita masih dilahirkan dengan tidak mengerti apa-apa, belajar sesuatu kebaikan. Itu perlambangnya. Nah, tergantung nanti itu pilihannya bagaimana. Dia mau belajar hal yang apa. Kita sebenarnya nggak ngerti apa-apa di dunia ini. Sama seperti tadi perlambang lilin. Bahwa kita dilahirkan di dunia ini, mohon diberi penerangan jalan. Ya, sekarang sudah banyak jaringan listrik. Zaman dulu kan nggak ada. Lilin obor. Terus kiri kanannya itu 4. 4 itu apa? Jadi 4 itu simbolis dari 4 raja langit. Utara, selatan, barat, timur. Itu perlambang bahwa kita harus menghormatin alam. Kita jangan mengganggu alam, jangan merusak alam. Kalau kita merusak alam, ya alam yang akan menyerang balik ke kita. Itu filosofinya kita. Kalau tidak salah itu saya pernah baca ya Pak ya. Jadi itu yang di artikel yang saya baca itu katanya pembangunan dari ini itu katanya dulu itu ada petugas yang melihat sosok dari Kuan Im di lautnya katanya, terus habis itu dibangunlah patungnya gitu. Bagaimana itu Pak? Betul. Jadi ya salah satu petugas kita yang sudah lama ya Februari, ketika saat
pembangunan sebetulnya kita kan yang dari tempat yang sana itu altar utamanya adalah Dewa Kwan Kong. Ketika dipindah ke sini, tiba-tiba dia sepertinya melihat kehadiran Dewi Kwan Im. Kemudian dia beritahukan ke pemilik, kok saya ngeliat Dewi Kwan Im ya, semacam pemiliknya, oke deh, mungkin Dewi Kwan Im yang ingin berkenan dijadikan sebagai altar utama. Akhirnya dirubah, bukan Dewi Kwan Kong tapi Dewi Kwan Im. Jadi nomor 2 itu tadi. Untuk kalau yang di sebelah sana itu Pak, itu penambahan saja, bukan altar sebetulnya. Sama kayak yang ini juga Pak? Ya, penambahan. Jadi ini pun menghormati laut. Jadi ini istilahnya adalah Hilung Wang. Hilung Wang itu bahasa Mandarin untuk naga laut. Kita pun menghormati mereka yang berada di laut. Mereka siapa? Bukan makhluk astral, tapi ya penjaga lautnya. Jadi supaya lautnya itu tidak membuat sesuatu yang kebencanaan dan sebagainya. Iya. Terus untuk di sini juga ada kayak festival gitu atau gimana? Kayak perayaan. Saya lihat itu kayak perayaan agama, ya? keagamaan. Iya, kayak gitu. Banyak. Jadi kita kan nabi kita ada 9 nabi. Jadi masing-masing itu ada upacara ulang tahunnya dan mencapai parinibbananya, mencapai kesempurnaannya itu ada. Kita ngambil beberapa yang penting. Yang penting contoh upacara Waisak. Kemudian kelahiran Dewi Kwan Im, mencapai nibbananya Dewi Kwan Im juga itu. Nah, diadakan di sini sebagai arena terbukanya. Dan itu adalah salah satu perangkat untuk meletakkan air suci. Jadi botol-botol itu setelah kita berdoa bersama, istighosah bersama, airnya akan dibagikan. Sepertinya gitu. Iya. Kalau untuk pengunjung sendiri itu kira-kira berapa Pak dalam seharinya biasanya? Enggak ada bukti tertulis. Cuman kita silakan kalau Anda yang ingin merasakan ketenangan, silakan yang ingin mendamaikan diri dari konflik-konflik, datang ke sini monggo. Iya. Tapi kalau biasanya kalau rame gitu Pak hari apa? Kalau weekend gitu ya Pak? Yang biasanya rame gitu. Hari Minggu mulai pagi banyak. Iya. Mulai banyak ya karena posisi yang aman ya, banyak anak kecil yang berlari ya monggo, nggak masalah. Asal tidak mengganggu yang berdoa dan sebagainya. Kalau untuk pembangunannya dulu kan ini kan kayak di atas laut gitu ya Pak? Ya, reklamasi. Itu dulu banyak nggak kayak kesulitan buat pembangunannya Ya dulu? pastilah, pasti itu secara teknik sipil banyak kendala. Karena itu kan teksturnya tanahnya lembut. Ya dipakai batu koral, terus pasir, terus batu besar, di batu koral lagi jadi berlapis-lapis sehingga menjadi tanah ini, sehingga menjadi tidak labil. Baik. Pastinya demikian. Iya. Termasuk ini pun kan kenapa kok diberi ada tiang-tiang besar? Itu kan aslinya kan tiang pancang ini. Paku bumi masuk ke dalam air sebagai apa ya batasnya. Jadi kalau dengan paku bumi kelihatan paku buminya kan jelek. Itu kan aslinya, ya itu sebesar begitu paku buminya itu. Tahu ya paku bumi? Nah, itu masuk seberapa dalam ya nggak tahu saya. Nggak pernah dikasih data teknisnya, cuman ya begitulah kehebatan manusia. Iya. Kalau tidak salah di depan tuh kan juga ada kayak patung besar gitu kayak stupa gitu. Itu ada hubungannya nggak kira-kira? Ada. Jadi itu adalah penambahan area. Jadi itu Catur Brahma Dewa. Sebetulnya beliau adalah salah satu dewa utama dari agama Hindu. Tapi kita pun di Buddhis itu adalah salah satu bodhisattva. Jadi beliau sebagai pencipta dunia untuk versinya Hindu. Jadi berhubungan gitu ya Pak? Makanya kita menghormati, gitu. Kita menghormati. Jadi karena pemiliknya mempunyai lahan, waktu kan belum dijadikan begitu, masih tanah kosong. Banyak umat kita yang pergi ke Thailand untuk berdoa ke beliau Catur Brahma Dewa. Yang punya uang bisa ke sana, yang nggak punya bagaimana? Nah, kayak pemiliknya menduplikasikan ke sini. Ya. Jadi untuk kalau bola api yang di tengah ini itu punya lambang tersendiri di mana Pak? Ya, dari mitologi Chinese, dari kita ini kan hidup di dalam dunia. Nah, dunia itu penuh dengan macam-macam hal. Nah, kita melambangkan itu di tengah-tengah itu. Jadi naga lah yang
termasuk hewan mitologi yang menjaga dunia agar selalu tetap bergerak. Itu kan bola api kan selalu bergerak. Nah, demikian pula dengan dunia kita, selalu diharapkan dengan bergeraknya tapi bukan bergolak, bergerak dengan humanis maksudnya. Dan naga-naga ini adalah penjaga supaya kita tetap ada aktivitas. Itu dari segi mitologi. Nah, dari segi astronomi bahwa supaya bumi ini bergerak sesuai dengan evolusinya, rotasinya. Itu maksudnya demikian. Walau alam, nggak tahu kita. Itu sesuatu yang di luar nalar kita sebagai manusia. Yang penting kita bagaimana bisa berbuat kebaikan, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk menaranya sendiri ini selain untuk yang tadi sebagai paku bumi itu mungkin ada kayak makna lain gitu Pak? Iya, ini adalah sebuah melambangkan gerbang langit. Jadi kita harus menyadari bahwa selain dunia kita manusia ini ada sesuatu yang di atas kita. Atas kita yaitu apakah burung-burung terbang atau apa, ya mungkin begitu, cuman begitu ya Bapak. Kita harus menghormati pencipta kita. Pencipta kita bagaimana bentuknya? Nah, ada yang boleh menggambarkan, ada yang tidak boleh menggambarkan. Nah, cuma bagi kita, kenapa nggak boleh digambarkan? Kan gitu ya. Inilah salah satu gerbang langit kita menggambarkan bahwa kita ini sedemikian kecilnya gitu, di antara alam ini. Jangan sombong dah gitu. Anda bisa apa? Belum tentu sama alam. Buktinya kan banyak hal. Alam kalau berkehendak, alamnya yang berkehendak loh ya, bukan pencipta yang berkehendak. Masa ada penciptanya mau memusnahkan kan tidak mungkin harusnya. Alamnya yang berkehendak ya sudah disables hilang sudah. Sekuat apapun, sehebat apapun beliau. Jadi tiap-tiap objek di sini tuh punya makna-makna yang tersendiri gitu ya Pak ya. Makna tersirat. Oh iya, makna tersirat. Iya. Jadi dibangunnya itu juga ada maknanya gitu ya Pak ya. Betul. Nggak asal bangun aja kayak estetik gitu. Sebetulnya sih bukan. Iya. Termasuk juga di depan sana ada gapura apa itu Bali. Iya. Terus termasuk kita struktur bangunan kita perpaduan budaya Jawa itu juga ada melambangkan bahwa kita ingin menciptakan sebuah akulturasi budaya. Akulturasi budaya bahwa di mana kita berpijak, di mana itulah kita menghormati sekitarnya. Ya kita di sini Jawa ya otomatis berarti kita harus menghormati budaya lokal. Terus Bali, kenapa dipilih Bali? Karena yang berdekatan dengan Pulau Jawa adalah Bali. Begitu ceritanya. Jadi sebuah akulturasi budaya, keinginannya begitu. Meskipun tidak bisa meninggalkan beberapa ciri oriental, seperti lampion, terus teratai, kita tidak bisa meninggalkan itu. Karena mempunyai lambang lain juga. Iya, karena akulturasi ya, bukan asimilasi. Iya, akulturasi bukan asimilasi. Betul itu. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih Bapak. Well, it's quite tiring guys, but it's really fun, isn't it? It turns out that there are so many interesting things from this great Sanggar temple, ranging from the temple itself with its statues, the surrounding scenery, to the stupa that across from the temple. Apart from that, Sanggar Agung Temple has urgency, which is the motto Bhinneka Tunggal Ika, means different but still one. The motto illustrates that the differences that Indonesians have in terms of ethnicity, race, and religion don't differentiate their status as the Indonesian nation. From this video, I hope that we as diverse citizens should be proud and able to maintain the diversity that exists in Indonesia. As Gus Dur said, respect and appreciate each other in the light of the nation and state. Respect the differences and plurality that exist in Indonesia.